Terima kasih Bapak Adi untuk waktunya yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Mungkin langsung aja dari pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi di tempat kerja Anda bekerja di sini? Oke, sebelumnya terima kasih ya kedatangannya di Hotel Grand Hartos and Convention Magelang. Perkenalkan, nama saya Adi dari General Affair-nya di Grand Hartos Hotel ini. Nah, perkembangan zaman dan perkembangan modernisasi itu kita sudah mempunyai kayak LCD, televisi yang sangat besar yang disebut dengan Videotron. Nah, Videotron di kita ini ukurannya 20 meter lebih, tingginya sekitar 15-an meter. Dan ini besar sekali. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk presentasi, memudahkan orang presentasi. Presentasi kan tidak hanya dalam hal PowerPoint ya, tetapi bisa jadi dia nanti akan slide dalam bentuk video dan sebagainya. Penayangan langsung, misalkan ada telekonferensi langsung. Nah itu kalau layarnya besar dan itu punya sesuatu yang bagus atau yang kelihatan modern, nah itu akan jauh lebih baik. Dalam sistem ke HRD-an itu juga kita ada sebuah sistem teknologi yang memang memudahkan HR itu bisa menyimpan data karyawan dari mulai dia masuk, dari mulai gajinya berapa, dari mulai peningkatan gajinya, dari mulai kesalahan-kesalahan yang memang sudah terdata, sudah terinput di sistem, kemudian sampai dengan nanti dia purna tugasnya. Nah, plus diantaranya adalah cash management systemnya. Jadi di situ ada sebuah sistem yang bisa. Mungkin pertanyaan yang kedua, apakah menurut Bapak kehadiran teknologi digital lebih banyak menjadi membawa ancaman manfaat bagi pekerja? Di perusahaan ini, kalau setiap saat dengan cara random gitu, per divisi, misalnya divisi engineering, kita mau lihat HP-nya, apakah itu ada aplikasi pinjol ataukah ada aplikasi game online. Itu tidak boleh di sini. Kita beberapa kali ada yang menagih ke sini tentang pinjol, maka anak itu kita berhentikan. Ini pengaruh sebuah teknologi. Apabila dua mata koin itu positif dan ditangkap oleh positif, maka itu berimbas pada sebuah income, pendapatan. Misalnya menjadi reseller, menjadi yang sub untuk kayak e-commerce. Itu kan dia mempunyai hal yang produktif gitu. Dan itu memang dia waktunya nggak apa-apa, tapi dia positif. Tapi kalau sebaliknya negatif, yaitu pengaruhnya terhadap dunia kerja signifikan gitu. Mungkin kalau Bapak Adinya sendiri atau mungkin rekan kerja itu pernah nggak sih Pak terkena dampak otomatisasi dari teknologi itu sendiri Pak? Oke. Otomatisasi itu pergantian orang menjadi mesin kan ya. Nah, tentunya kalau berbicara itu kita harus melihat core bisnis dari sebuah bisnis itu. Apakah bisnis itu padat karya atau padat modal. Kalau padat karya itu biasanya dia yang membutuhkan, perusahaan yang membutuhkan karyawan yang banyak. Contoh misalkan konveksi, perakitan mobil dan sebagainya. Ini padat karya. Yang kedua adalah padat modal. Padat modal ini dia pada sistem, pada mesin, pada teknologi. Gitu. Ini harus dibedakan dulu, perusahaan padat karya atau padat modal.
Nah, kalau di hotel sendiri, ini di sini padat modal. Tidak padat karya, tapi juga tidak padat modal. Ini biasa, maksudnya di sini lebih cenderung kalau mau itu lebih cenderung padat karya, bukan padat modal ya, sorry. Karena di sini tidak akan ada bisa yang menggantikan dengan mesin. Contoh misalkan koki. Apakah koki itu bisa diganti robot? Tidak akan bisa. Mungkin bisa beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang akan datang. Ya. Mungkin housekeeping yang biasa nata bed tempat tidur, apakah bisa dia digantikan oleh robot? Tidak bisa. Dan sebagainya. Kemungkinan yang bisa adalah customer service. Tetapi customer service pun di dunia manapun ini belum ada yang menggantikan. Di hotel, khususnya hotel. Gitu. Kalau tantangan terbesar dari Bapaknya sendiri untuk beradaptasi dengan teknologi itu apa ya Pak? Karena teknologi ini kalau diterapkan di dalam sebuah perusahaan ini kan lininya semuanya ya. Nah, semuanya lini ini kan ada generasinya, generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, ini susahnya kalau menyinkronkan dengan usia. Ada yang nggak bisa komputer, tapi kan dia mempunyai kedudukan. Padahal dia harus menggunakan itu. Nah, ini hal-hal ini yang bisa menjadi masalah. Kedua adalah teknologi ini kan ciptaannya manusia yang sesekali pasti akan bisa error, sesekali akan bisa hang, sesekali akan bisa loadingnya lama, mungkin akan bisa down sistem dan sebagainya. Nah, maka harus ada backup data di situ. Gitu. Tapi overall semuanya memang tidak boleh kita era globalisasi, era teknologi ini seperti ini ya kita harus mengikuti bagaimanapun. Tetapi tadi pertanyaannya, kendalanya kita ya usia dan kesiapan dari infrastruktur kita untuk mendukung ke arah sana. Tapi posisi saat ini so far so good, tidak ada perkembangannya, sudah kita ikutin semuanya, dan nanti kalau ada perkembangan lain kita ikutin lagi. Perusahaan ini menyediakan pelatihan untuk mengimbangi perubahan teknologi. Kalau ada itu, apakah pelatihan tersebut efektif? Oke. Pelatihan itu kita sering lakukan, tidak hanya di dalam hal teknologi, tetapi pelatihan yang bersifat umum, misalkan sistem perpajakan kita, mungkin ada teknologi perbankan yang baru lagi yang bisa diadopsi di kita, yang bisa memudahkan kita, itu cash management system, itu nanti ada pelatihan. Kita ada penanggulangan kebakaran, itu juga ada sistem warningnya. Itu juga selalu setiap tahun sekali itu kita mengadakan pelatihan. Kemudian dari sistem HR yang tadi saya sampaikan, itu juga selalu update, selalu ada perbaikan atau pembenahan atau penambahan fitur. Nah, itu juga selalu kita trainingkan, karena semua sistem yang ada di sini itu bisa menjaring semuanya. Jadi tidak hanya sistem HR harus untuk HR aja, tidak, karena itu harus ada inputan data dari divisi lain, inputan masukan dari divisi lain tentang masalah izin mereka, misalkan masalah kesalahan mereka, itu kan harus terupdate di sistem. Nah, ini maka training itu perlu dilakukan berkala apabila ada perubahan atau penambahan fitur. Nah,
tentunya itu akan membuat sistem itu bisa berjalan. Kalau tanpa itu, maka sistem sebagus apapun kalau tidak pernah dilakukan sosialisasi ke semua ini, ya tidak akan bisa jalan. Apakah Anda optimis atau khawatir terhadap dampak teknologi terhadap masa depan dunia kerja? Kayaknya tadi kekhawatiran ya, kekhawatiran kita terhadap teknologi. Kalau kita melihat secara global ya, yang di negara-negara sudah maju, itu sudah mulai enggak perubahan dari manusia ke mesin. Apalagi sekarang kalau di sana tenaga kurir sudah menggunakan drone, betul? Dan tenaga restoran sudah menggunakan robot. Apalagi, nah itu baru pilot projectnya di sana. Taksi sekarang sudah terbang di sana, ya kan? Taksi terbang itu kan teknologi. Helikopter sekarang disewakan, helikopter pakai drone itu sudah disewakan, itu teknologi lagi. Di pabrik misalkan, di sana sudah banyak teknologi yang digantikan. Mobil menggunakan tenaga robot yang semuanya itu presisi. Kalau manusia kan letih, kudune ning nggone kene tapi kesini selisih berapa mili sudah tidak presisi. Nah, tapi kalau tenaga robot, tenaga teknologi itu akan presisi di sini ya di sini terus. Nah, bisa jadi itu akan berdampak negatif terhadap kita, masyarakat Indonesia. Tapi nggak tahu ya, kalau Indonesia sudah maju, sudah berdikari, sudah punya istilahnya modal yang cukup besar seperti China, seperti Amerika, seperti Rusia, mungkin Indonesia akan juga seperti itu. Selanjutnya keterampilan dan pelatihan yang penting menurut Bapak itu yang dimiliki oleh seorang pekerja di era digital sekarang ini yang seperti apa? Yang seperti tuntutan zaman sekarang. Jadi kalau sekarang zamannya robot, ya robot. Kalau sekarang zamannya seperti tadi saya katakan ada fitur-fitur yang bertambah, ya harus fitur-fitur yang bertambah. Karena kita tidak bisa merubah sistem yang sudah dibikin oleh bank misalkan. Maka bank yang merubah, kita yang mengikuti. Gitu. Kalau kita yang kita punya, ya bagaimana kita cara meningkatkan marketing dengan sistem, membuat sistem teknologi yang baru misalkan. Itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau yang sudah ada ini, sistem teknologi yang sudah ada ini, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya kalau misal di masa yang akan datang, ini tuh untuk pekerjaan manusia itu tetap bergantung pada teknologi tetap membutuhkan interaksi sumber daya manusia. Ya, kalau teknologi penuh saya kira tidak akan bisa, karena teknologi itu kan juga digerakkan oleh manusia. Teknologi itu tadi saya bilang bisa down, bisa rusak, bisa punya akumulasi, penyusutan, bisa juga pertanyaannya itu pure robotik atau pure mesin atau full teknologi. Saya rasa tidak, karena pasti ada cawenya tenaga manusia di situ. Nah, tinggal regulasi dari pemerintah. Kalau itu yang berdampak di Indonesia ya, kan faktornya kan kapan ini terjadi di Indonesia misalnya, tergantung regulasi pemerintahnya. Apakah ada pesan dan kesan dari Bapak untuk anak-anak muda
sekarang ini ya akan menghadapi dunia era digital masa depan. Teknologi ini digunakan sebijak mungkin. Kalau bisa produktif, digunakan seproduktif mungkin. Gitu. Dan mengikuti perkembangan zaman yang positif, bukan yang negatif. Jangan sampai kena pinjol, jangan sampai judi online, game online, dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya.